Ini ada satu mobil nyempil dan kondisinya sih harganya cukup murah ya, 29 juta dan di open di 5.500.000. Kita coba cek sekilas. Di open di harga 60 juta rupiah. Kita langsung cek aja kondisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita kembali lagi ke open house-nya balai lelang terbesar nih ya, balai lelang JBA. Nah, saat ini kita akan coba cek unit-unit apa aja yang lumayan nih yang ada di balai lelang JBA, dari harga dan juga beberapa variasi unitnya. Di sini kayaknya sudah agak cukup banyak juga. Semoga ini bisa menjadi informasi dan manfaat juga buat teman-teman semua. Saksikan aja terus video gua sampai selesai. Oke, lanjut guys, ada CR-V, kita cek aja sekilas. Oke, ini adalah Honda CR-V RE1 yang 2 wheel drive tapi K20 automatic transmission tahun 2007. Silver, odometer di 123 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Pajaknya mati di bulan Februari kemarin 2020 ya. Nah, di sini di open di harga 55 juta rupiah. Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanannya kondisinya masih terbilang cukup oke, hanya ada beberapa bocel ya. Di bagian bumper di sebelah kanan ini velg masih OEM dari CR-V atau Hondanya. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 55% ya keseluruhan. Kita cek di sisi satunya. Di bagian sebelah kiri dari depan juga kondisinya masih apik dan masih oke. Headlampnya masih terbilang cukup rapi nih, cukup shiny, dan termasuk juga fog lampnya, dan masih lempeng bodinya. Kita coba langsung intip di belakangnya nih. Nah, ini di bagian belakang dari CR-V belum ada sensor parkirnya. Sudah ada defogger pastinya. Stop lamp masih terbilang cukup oke dan masih normal keseluruhannya ya. Jadi di bagian belakang ini masih terbilang cukup normal. Masih juga presisi di bagian nut-nutnya. Kita intip bagian interiornya. Nah, ini dia guys, bagian interiornya masih terbilang cukup rapi. Nah, hanya ada beberapa sudah ngelupas ya, kusam di bagian setirnya. Untuk di bagian dashboardnya masih terbilang cukup oke, dan di sini head unitnya sudah double din TV seperti ini. Di bagian door trim masih oke, dan joknya kulit bawaan masih terbilang cukup baik ya. Plafonnya juga belum ada yang kotor, jadi ini masih terbilang cukup baik sih menurut gue untuk di bagian interior CR-V ini ya. Oke guys, ini adalah Honda CR-V RE1 2 wheel drive yang K20 atau 2000 cc tahun 2007 ya, automatic transmission. Odometer di 123 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin dan di open di harga 55 juta rupiah. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id untuk CR-V K20 ini ya. Oke guys, ada mobil 12 juta. Ini adalah Daihatsu Xenia 2007 manual transmission yang 1000 cc ya. Odometernya udah di 335 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya juga di C. Pajaknya mati di bulan Oktober 2016. Panjang juga nih PR ya. Dan di open di harga 12 juta rupiah. Kita cek aja sedikit. Kalau untuk di bagian eksterior ini sudah di repaint semua warna hitam dan kondisinya masih cukup oke ya, walaupun nggak bagus-bagus amat. Headlamp masih terbilang cukup sih menurut gue, termasuk fog lampnya kayaknya sepertinya baru. Kondisi velgnya kaleng dan 14 inch. Kondisi bannya ini udah 40-50%. Cangkang spionnya ini diganti ya dengan yang ada model sennya, tapi kondisinya udah cukup berkarat. Dan ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya masih terbilang cukup apik. Hanya saja ini sudah terlihat repaint seperti ini ya. Jadi kondisinya masih terbilang arah C ya menurut gua untuk eksterior. Ini di bagian belakang masih cukup normal. Stop lamp masih terbilang cukup baik dan kondisinya masih oke ya. Belum ada kusam dan juga belum ada penyok-penyok atau lecet-lecet kasar. Nah, ini adalah bagian interior. Kondisinya joknya trim bawaan pabrik dan agak kusam ya. Door trim masih oke, belum ada yang kusam. Lalu di bagian dashboard dan juga setir ini sedikit kusam dan setir sudah ada kulit yang mengelupas. Sisanya masih normal dan kondisi plafonnya juga masih terbilang cukup baik ya. Oke guys, seperti inilah kondisi Daihatsu Xenia 1000 cc 2007 ya, manual transmission. Odometer di 335 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya ini juga PR di Oktober 2016 kemarin. Di open di harga 12 juta rupiah, ada di lot 71. Jadi teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Lanjut guys, ada Everest. Kita langsung cek aja ya. Oke guys, ini adalah Ford Everest 2500 cc, pastinya tahun 2005, manual transmission. Odometernya di 167 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di D nih. Sayang mesinnya nanti akan kita cek. Nota pajak yang nggak ada, nomor polisi aslinya tertulis di kaca. Jadi nomor ini adalah nomor yang bukan aslinya.
Di open di harga 48 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Untuk di bagian eksterior nih kondisinya masih terbilang cukup normal. Over fender yang di bagian nyambung ke bumpernya ini sudah nggak ada. Kondisi velg masih bawaannya dan bannya diganti dengan Bridgestone Dweller tipe AT ya. Kondisinya masih kurang lebih 40-50%. Sisanya kondisinya masih terbilang cukup baik sih. Untuk di bagian sebelah kanan dari depan kita cek sisi satunya. Nah ini bagian sisi sebelah kiri dari depan sama ya. Di bagian over fender sebelah kiri pun yang nyambung dengan bumper depannya juga sudah nggak ada. Kondisinya masih oke. Headlampnya sudah agak sedikit kusam ya. Dan kondisinya masih cukup lempeng di bagian sebelah bodi kirinya. Kita cek di belakangnya. Bagian belakang dari Everest masih terbilang cukup normal. Pastinya sudah ada defogger, sudah ada ban cadangan di belakang. Dan top lampnya masih terbilang cukup oke. Kondisinya hanya butuh dipoles ulang lagi aja nih. Jadi catnya ini masih kurang matang sih menurut gua. Nah ini di bagian interiornya semuanya masih dalam kondisi standaran ya. Lalu di bagian dashboardnya masih hard plastik ya, jadi terlihat seperti soft touch, agak sedikit kotor. Sudah mengelupas nih di bagian kulit di setirnya. Kondisi plafonnya agak sedikit kotor, tapi kalau di kondisi joknya ini masih terbilang cukup oke sih. Hanya nih di mesin yang kondisinya D ya, karena olinya rembes, transmisinya juga terbilang cukup, dan ada beberapa elektronik dari spionnya ini juga rusak. Sayang, jadi kondisinya di D. Oke guys, ini adalah Ford Everest 2500cc XLT ya, 2005 manual transmission. Odometer di 167 ribuan. Nota pajaknya nggak ada, jadi teman-teman nanti bisa cek di online. Dan kondisinya di sini eksteriornya C, interior C, mesinnya di D. Tadi sudah gue sebutkan ada oli rembes. Jadi di bawah ini ada oli yang rembes dari si mobil ini ya. Lalu transmisinya cukup dan ada electric spion yang rusak. Di open di harga 48 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik, Ford Everest ini ada di lot 93 di Balai Lelang JBA. Dicek aja jba.co.id ya. Oke guys, ada mobil berikutnya. Ini adalah Suzuki Escudo SE 420 yang 2001 ya, manual transmission. Odometernya di 380 ribuan, eksteriornya D, interior C, mesinnya di D. Dan di sini nota pajaknya mati di bulan Oktober 2020 nanti. Di open di 39 juta rupiah. Kita coba cek sekilas. Kalau di bagian eksterior, bagian bumper depan sebelah kiri dan juga over fendernya sudah terkena baret ya. Jadi di sini ada baratan kasar, harus di repaint. Sisanya ke belakang kondisinya masih terbilang cukup oke, dan bagian catnya juga masih terbilang cukup rapi ya menurut gua. Headlamp dan juga fog lampnya masih terbilang cukup nih menurut gua, jadi kondisinya masih oke lah. Nah di bagian sisi sebelah kanannya dari depan nih juga sampingnya ini masih oke, hanya sudah agak sedikit ngedoff aja ya warna catnya yang biru seperti ini. Lalu velgnya ini sepertinya sih masih OEM sih, tapi kondisi bannya masih kurang lebih di 60% nih, masih cukup baik. Nah kalau di bagian belakangnya sendiri masih terbilang cukup normal, dan ini bener kan masih ada Escudo-nya untuk di bagian velgnya, jadi ada 5 piece untuk si velgnya kondisi OEM dari Escudo. Sudah ada defoggernya, dan di sini belum ada sensor parkirnya ya. Ini adalah bagian interior dari Escudo, dan ini trim bawaan pabrikannya seperti ini. Dia jadi durable atau trim pabrikan seperti ini. Lalu ada disarungkan jok beberapa termasuk di bagian belakang. Ini masuknya 5-seater ya passengers, jadi kondisi dashboardnya masih terbilang cukup oke, hard plastik. Head unitnya sudah double din TV seperti ini, dan kondisinya masih terbilang cukup lah kalau menurut gua di bagian interiornya. Oke guys, seperti inilah, ini adalah Suzuki Escudo SE 420 2001 manual transmission. Eksterior D, interior C, mesinnya di D, pajaknya mati di Oktober nanti 2020. Di open di harga 39 juta rupiah, ada di lot 121. Cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut di sini ada Mazda CX-5 ya, kita langsung cek aja. Oke guys, ini adalah Mazda CX-5 2500cc, pastinya tahun 2015, automatic transmission, warnanya putih, odometernya di 60 ribuan, eksterior B, interior C, mesinnya di B, pajaknya mati ya di bulan Oktober 2019 kemarin, salah satu PR juga nih. Di open di harga 179 juta rupiah. Nah kalau dilihat dari eksterior nih masih terbilang cukup oke, catnya hanya butuh dipoles, dan ini kondisinya makin oke lagi ya. Ada titik sensor parkir di bagian depan, headlamp dan juga fog lampnya masih terbilang cukup baik ya, termasuk di bagian grill dan bagian satunya lagi. Dari bagian sisi sebelah kanan dari depan kondisinya hanya kotor debu dan butuh dicuci aja. Velgnya masih OEM dari Mazda dan kondisi bannya kurang lebih sudah 50%-an ya, hampir keseluruhannya. Kita cek di sisi bagian satunya.
Oke, ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan kondisinya masih cukup apik sih. Jadi masih cukup normal semuanya. Dan ini hanya butuh dicuci dan juga dipoles kembali. Nah, ini kondisi di bagian belakang masih terbilang cukup normal. Ada 2 titik sensor parkir di belakang. Sudah di fogger pastinya. Stop lamp masih terbilang cukup baik ya. Dan ada 2 muffler pastinya 2500 cc. Kita intip bagian di interiornya. Oke guys, di bagian interiornya joknya masih kulit bawaan dari Mazdanya dan masih cukup baik. Termasuk trimnya yang putih ya, agak sedikit beige gitu. Masih oke banget, belum ada kusam. Head unit masih bawaan, dashboard masih terbilang cukup baik dan juga termasuk di bagian setir. Plafon juga masih cukup oke nih. Oke guys, ini adalah Mazda CX-5 2500 cc tahun 2015, automatic transmission, dan di sini warnanya putih, odometernya udah di 60 ribuan, eksteriornya B, interior C, mesinnya di B. Pajaknya mati di Oktober 2019 kemarin ya, salah satu PR juga. Di open di harga 179 juta rupiah, ada di lot 95. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ada mobil mungil, kita coba langsung cek aja. Ini ada Mirage ya. Oke guys, ini adalah Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc tahun 2014, automatic transmission, warnanya silver ya. Seperti ini, odometernya di 103 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di November 2018 kemarin. Di open di harga 68 juta rupiah. Kita langsung cek sekilas saja. Untuk dari bagian eksterior masih terbilang cukup, headlampnya masih oke, belum ada fog lampnya ya GLS. Dan ini kondisinya masih terbilang cukup normal lah. Di bagian sebelah kanan dari sisi sebelah sini ini kondisinya masih cukup normal. Velgnya masih OEM dari Mitsubishi-nya. Kondisi bannya masih kurang lebih 55% ya keseluruhan. Ini catnya masih cukup normal dan masih cukup lempeng. Untuk masalah bodinya di bagian sisi kanannya, kita coba intip di sisi satunya. Dan ini di bagian sisi sebelah kiri, kondisinya masih terbilang cukup normal, belum ada cat yang kondisinya belang ya, terlihat dari sini. Nah, kita intip langsung bagian belakangnya. Inilah kondisi di belakang Mirage, masih cukup normal, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir di belakang dan ini biasanya tambahan ya. Nah, ini kondisinya sudah ada defogger di bagian belakangnya dan masih cukup normal. Oke, di bagian interiornya joknya warna hijau dan hitam seperti ini, cover ya masih oke. Lalu kondisinya masih terbilang cukup oke dari door trim dan juga setir, termasuk di bagian dashboardnya belum ada yang kusam. Head unit masih bawaan semuanya di bagian konsol tengah dan kondisi plafonnya masih terbilang cukup oke nih. Oke guys, seperti itulah. Ini adalah Mitsubishi Mirage GLS 1200 cc tahun 2014, automatic transmission, odometer di 103 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan November 2018 kemarin. Di open di harga 68 juta rupiah, ada di lot 110. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Ini ada satu mobil nyempil dan kondisinya sih harganya cukup murah ya, 29 juta loh. Oke, ini adalah Chevrolet Spin LT 1200 cc, pastinya tahun 2013, manual transmission. Odometer di 71 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya masih hidup sampai Desember 2020 nanti. Di open cuman 29 juta rupiah. Kalau kondisinya nih masih terbilang cukup oke sih. Untuk masalah di eksteriornya masih cukup ya. Interiornya sih katanya oke, bagus nih, dan mesinnya masih terbilang bagus dan masih halus tadi. Headlampnya masih terbilang oke. Bannya nih, velgnya masih dari Chevroletnya, masih OEM ya, dan kondisi bannya masih 65% kurang lebih keseluruhannya. Bodi masih lempeng, cat masih oke, belum ada yang kena atau belum ada yang penyok sama sekali. Ini di bagian sisi belakangnya dan masih kondisinya terbilang cukup baik dan cukup normal ya. Di bagian stop lampnya masih oke banget dan kondisinya nih catnya juga masih shiny juga ya. Ini di bagian interiornya dan kondisinya nih masih terbilang cukup baik sih menurut gua. Trim masih bawaan, joknya dari pabrikan. Belum ada kusam di bagian plafon, juga door trim ataupun di bagian dashboard ya. Hanya saja di bagian setir sudah ada kulit yang melupas seperti ini. Tapi kondisinya sih masih terbilang cukup baik. Oke guys, seperti itulah Chevrolet Spin. Ini Chevrolet Spin yang LT 1200 cc tahun 2013, manual transmission. Odometer di 71 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan Desember 2020 nanti dan di open di 29 juta rupiah. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id untuk update-nya ya untuk mobil Chevrolet Spin ini. Oke, next guys, ini ada mobil old school, kita cek aja. Ini adalah Mitsubishi Kuda VB tahun 2004, automatic transmission. Ini masuknya di 2000 cc. Warnanya two-tone seperti ini, merah dan silver. Odometer di 59 ribuan, eksteriornya di interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan Januari 2018 nih. Dan di open di 5.500.000. Kita coba cek sekilas.
Kalau dari bagian depan, headlampnya ini sudah agak sedikit kusam, butuh di repair lagi ya, atau butuh di amplas. Kondisi velgnya sudah imitasi dan kondisi bannya kurang lebih 40-50% ya. Dan ini di bagian belakangnya kondisi catnya sudah ada yang ngelotok dan sudah ada beberapa yang kusam ya, agak kurang presisi di bagian over fendernya, termasuk di bagian body kitnya yang warna silver ini. Untuk stop lamp masih terbilang cukup oke, dan di belakang ini ada minus penyok ya di bagian tulangannya belakang ini. Lalu sisanya kondisinya masih terbilang C. Kita coba intip dulu di bagian interiornya. Oke, ini bagian interior dari Mitsubishi Cuda. Sudah ada wood panelnya di bagian tengah dan juga di bagian armrest dari door trimnya. Layoutnya kondisinya seperti ini dan kondisinya kusam ya. Ini automatic transmission. Joknya sih sebenarnya bawaannya kulit ya, cuman ini sudah disarungkan jok. Nah, ini bawaannya kulitnya sudah pecah-pecah dari bawaan kudanya. Sudah ada double blower dan kondisinya plafonnya kusam dan harus dirapihkan lagi. Dan ini kondisinya wajar ya, mobil tua dan kondisinya apa adanya. Oke guys, ini adalah Mitsubishi Cuda 2004 automatic transmission. Odometernya di 59 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2018 kemarin. Eksteriornya D, interior C, mesinnya di C. Di open di 5.500.000 nih buat teman-teman yang tertarik. Langsung aja cek di jba.co.id. Yang nyari Eropa ini ada VW Polo, kita langsung cek aja. Ini adalah VW Polo 1.4 ya, atau 1400 cc tahun 2012. Automatic transmission, odometernya belum kedata. Di sini eksteriornya C, interior B, mesinnya di C. Nota pajaknya ini di bulan 11 2019 kemarin. Di open di harga 60 juta rupiah. Kita langsung cek aja kondisinya. Di eksterior nih sepertinya dibilang C, tapi kalau untuk catnya nih shiny banget, kayak baru dicat ya. Headlamp dan fog lampnya nih masih terbilang cukup oke, dan ini black housing, kondisinya sangar banget ya. Velgnya OEM dari VW-nya, kondisi bannya kurang lebih 40-50% ya. Jadi ya harus diganti sih. Ini di bagian sisi sebelah kanannya dari depan, kondisinya sih masih cukup normal. Kita coba intip di bagian belakangnya nih. Ini di bagian belakang dari VW Polo dan kondisinya tuh masih oke banget. Stop lamp masih terbilang cukup baik. Sudah ada defogger pastinya di bagian belakang dan tidak ada titik sensor parkir atau parkir cornernya di belakangnya ya. Nah, kita intip di bagian dalamnya. Oke, ini adalah kondisi bagian dari interiornya, Eropa banget ya. Trimnya durable seperti ini, bukan kulit, dan kondisi door trimnya masih oke. Nah, untuk di dashboard belum ada kusam, termasuk di bagian setir. Jadi kondisinya masih terbilang cukup apik sih untuk bagian interiornya, apalagi ala-ala Eropa ya. Kondisinya oke banget nih. Oke guys, langsung aja cek di JBA. Ini adalah VW Polo 1400 cc tahun 2012, automatic transmission, eksterior C, interiornya B, mesinnya di C. Kondisinya ini pajaknya mati di bulan 11 2019 kemarin. Di open di harga 60 juta rupiah di jba.co.id. Oke guys, sekian aja informasi dari Balai Lelang JBA. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Ada informasi tentang jba.co.id. Teman-teman bisa langsung klik aja websitenya. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.